Tepat di Kampung Rore ini ada kisah seorang pemuda berubah menjadi belut purba. Memiliki tubuh panjang dengan sepasang kuping. Masyarakat Toraja menyebutnya Masapi. Masyarakat sekitar pun percaya jika ada yang mengambil dan memakannya akan membawa malapetaka hingga kematian. Orang yang tempo dulu itu yang pancing itu, nah, dia tarik dari bawah sini toh, itu akhirnya dia ikut. Orang tua bilang, dibilang memang tidak dimakan itu belutnya. Sampai dia kira mah orang barangkali dia dusta itu orang tua, dia tidak mengerti sampai dia mati. Masih di lokasi ini pun terdapat kisah kejadian gempa dan petir yang terjadi ratusan tahun lalu. Petir menyambar seorang ibu bersama anaknya, membuat keduanya berubah jadi batu. Hai sang wene sang mane, mana semua rekat. Terima kasih ya masih setia menonton. Toraja menjadi surga bagi petualang sejati. Destinasi yang bikin kaya pengalaman. Mengenal adat dan budaya Toraja, ritual sakral menyapa jadi keberagaman. Menyusuri bebatuan kars hingga gemericik air segar pegunungan. Cerita rakyat melegenda jadi warna daya tarik untuk melihat lebih dekat. Seperti munculnya belut purba jelmaan seorang pemuda. Nah, sekarang saya sudah berada di Tilanga, Kelurahan Sarira, Kabupaten Tanah Toraja. Nah, saya mau tahu langsung nih, benar nggak sih mengenai cerita mistis belut purba yang katanya kalau mau ketemu itu harus membawa sesajen telur. Nah, ternyata di dalamnya juga ada goa. Nah, kita mau cari tahu sebenarnya bagaimana cerita mistis itu langsung di sini. Di antara bebatuan ini tempat bersembunyi bagi belut purba. Kehadiran orang banyak membuatnya terusik. Saya juga datang ke pagian sampai belut purba masih enggan keluar dari celah batu. Konon Masapi sebutan masyarakat Toraja ini bukan sembarang Masapi. Pantangannya banyak dan wajib kamu tahu sebelum datang ke lokasi ini. Saya pun bertemu Ambe Markus Sape yang dengan senang hati bercerita asal muasal belut purba jelmaan. Ada itu nama Panglili di sini, di Purorang, orang dari Lampung. Diburu dia turun di sini. Makanya itu belut itu tidak dimakan. Dinamakan ini kolam ini, kuburnya itu namanya Arung. Lalu pulang itu ditunggu-tunggu itu orang yang buru itu tidak ada yang keluar dari bawah. Itu namanya dibilang itu sudah meninggal di bawah. Baru dia pulang. Ada lagi di Lemo, itu pengelilingnya Lemo, namanya Parah. Ditanya katanya, dari manakah kamu ini? Nah, bilang kami sudah pulang buru Arung. Nah, bilang katanya, saya juga mau dari dulu itu saya mau buru, saya mau bunuh, tapi saya tidak sampai. Tapi kamu sudah buru ya turun di kolam, jadi dia sudah mati.
Nah, dia bilang singgah dulu di rumah. Nah, katanya di rumahnya parah. Ada itu umbi-umbian untuk namanya sikapa, dimasakkan. Sudah masak itu, ditaruh itu susu kerbau, dikasih makan. Dia makan itu tidur di lumbung. Sudah mabuk semua itu, dipotong. Satu tidak dipotong, dikasih kembali di kampungnya. Itu yang bawaan itu berita bahwa teman-teman kami sudah mati, sudah dibunuh. Pernah nggak ada kejadian orang makan? Iya. Bagaimana? Iya, ada katanya orang yang tempo dulu itu, yang pancing toh. Nah, dia tarik dari bawah sini toh. Itu airnya dia ikut di sana dari bawah. Sampai orang tua-tua bilang dia makan, sampai mati juga itu orang. Jadi dari orang tua dibilang memang tidak dimakan itu beluitnya. Sampai dia kira orang barangkali dia dusta itu orang tua, dia tidak mengerti sampai dia mati. Sampai sekarang itu takut orang. Takut orang ngambil. Kalau orang naik kan biasa banyak ikan toh, orang pancing. Ada katanya itu pernah dipancing di sana, dimakan sama sapi itu, dia putuskan saja talinya turun karena takut orang toh. Ada gempa toh, tapi orang tua dulu namakan lino. Ya, kalau sekarang dibilang gempa, ya dia masuk di dalam. Katanya orang bilang kata-kata yang tidak disebut, ya sebut-sebut di dalam, makanya jadi batu. Orang tua bilang begitu. Katanya ada keluar air susu dari dalam. Ya, katanya orang kalau ada orang yang namanya sekarang itu mandul, dia masuk di dalam minta anak toh, dikasih begini tangannya, kalau dia mau kasih itu ada airnya keluar. Tapi kalau tidak juga. Kalau tidak dikasih, orang tua bilang begitu. Itu yang di goa itu. Kalau kita pergi minta anak, kita kasih begini tangan kita, ada air itu turun, air susunya. Kalau dia kasih anak kita, tapi kalau tidak juga. Oh, banyak sekali pantangannya ini, kata waktu dulu ini. Kalau pantangannya ini, kalau kita turun di sini, tidak bisa kita meludah kalau tidak diambil itu daun-daun toh. Baru dikasih turun di daun, di ludah. Tidak boleh kita meludah di bawah sini. Waktu dulu itu. Baru kalau dikasih turun di daun, kita kasih di belakang saja, kasih turun. Tidak boleh dikasih turun di muka. Katanya orang tua itu. Yang pantangannya juga tidak boleh dikasih turun-turun itu jagung. Nah, itu pantangannya. Kalau kita mau turun tidak boleh kita makan jagung. Apalagi kalau dibawa di sini. Waktu dulu itu. Itu pantangannya itu.
Tidak boleh kita sebut-sebut kata-kata yang tidak di orang tua itu. Kalau baju tidak ada pantangan. Oh, pantangannya kalau baju itu tidak boleh kita pakai baju hitam. Yang hitam-hitam itu tidak boleh kalau orang dulu bilang. Ya. Buat ritual-ritual apa, kasih apa? Oh, kalau yang dulu-dulu itu pernah juga di sini, kalau orang sakit itu namanya orang dulu itu dimaroi, baru turun di sini dikasih mandi. Ya. Pernah dulu itu kalau orang nenek dulu itu kalau namanya orang maro, ya di sininya ya sekarang sembuh dia sendiri. Kalau dia Tapi kalau sekarang itu barangkali tidak jadi karena sesuai dengan organisasi kita toh. Kita sudah tidak percaya itu nenek kita dulu. Cerita Masapi dan manusia yang berubah jadi batu menjadi daya tarik kolam alam Tilanga. Air segar dengan pepohonan rindang di sekitar kolam membuat pengunjung betah berlama-lama berenang. Lihat saja anak-anak ini, mereka bahkan saling berlomba melompat dari tebing. Jika beruntung, Masapi yang biasanya bersembunyi di celah batu akan keluar berenang bersama pengunjung. Wah, asyik banget ya! Ingat, tempat ini ada pantangannya, jadi kamu wajib taati ya kawan. Mari kita jaga alam yang indah ini, salah satunya dengan tidak membuang sampah plastik di sembarang tempat.